Apakah Anda pernah mengalami dengan yang namanya miskomunikasi? Dengan kata lain, apakah Anda pernah merasa komunikasi Anda dengan orang lain atau sebaliknya itu nggak pas sehingga terjadi salah paham? Kita sebagai individu itu akan selalu butuh komunikasi. Sejak kita bangun di pagi hari hingga tidur di malam hari, kita senantiasa melakukan komunikasi. Baik dengan saudara, kakak, adik, orang tua, pasangan hidup. Di sisi lain, ketika kita melihat diri kita sebagai salah satu fungsi di sebuah perusahaan atau organisasi, maka kita pun butuh untuk berkomunikasi, bahkan lebih intensif dengan rekan kerja, dengan tim, dengan bawahan, atasan, bahkan klien. Dan bayangkan kalau kita sering mengalami miskomunikasi, dampaknya akan sangat merugikan. Ketika kita ingin pergi ke arah timur, ternyata difahami ke arah barat. Ketika kita pahami sebuah keputusan sudah oke deal, kita mau eksekusi nih, ternyata yang dimaksud, tunggu dulu approval atasan. Capek dong. Apa artinya? Artinya komunikasi kita gagal. Kita buang-buang energi. Dan yang lebih parah, kalau terjadi beda pendapat, perselisihan akan berujung pada perpecahan atau pertengkaran. Sebenarnya komunikasi itu proses penyampaian informasi, baik ide, pesan, atau gagasan antara kedua belah pihak, sehingga keduanya paham. Lalu bagaimana caranya supaya komunikasi efektif? Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa komunikasi dengan efektif. Yang pertama adalah bangun kesamaan. Lawan komunikasi kita atau lawan bicara kita itu nggak akan nyaman kalau kita dianggap sebagai berdiri di pihak yang berbeda. Kita dianggap sebagai kubu yang lain. So, perhatikan 3 hal untuk membangun kesamaan. 1, penampilan. Kalau lawan bicara kita berpakaian formal, berarti kita juga formal. Kalau santai casual, berarti kita juga demikian. Kemudian perhatikan gaya bahasa. Ketika kita berbicara dengan level yang lebih rendah daripada kita, gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Dan ketika kita bicara dengan level lebih tinggi, pilih kata-kata yang sesuai dengan levelnya. Yang ketiga adalah posisi atau gerak tubuh. Jadi kalau kita sedang berdiri, kemudian lawan bicara kita duduk, sebaiknya kita ikut sama-sama duduk satu level, ataupun sebaliknya. Setelah membangun kesamaan, yang kedua adalah hadirkan ketertarikan. Bayangkan kalau kita komunikasi dengan orang yang cuek, dingin, nggak peduli. Tentunya orang akan ogah komunikasi dengan kita. So, kita harus hadirkan ketertarikan dengan informasi yang dia sampaikan. Caranya seperti apa? 1, dengan bahasa tubuh, yaitu dengan anggukan kepala. Jadi setiap dia sampaikan informasi, kita anggukan kepala. Dan kita menatapnya dengan penuh antusiasme. Yang kedua, kita bisa mencondongkan badan kita sedikit ke depan. Sehingga kita dianggap tertarik dengan bahasan atau informasi yang sedang disampaikan. Bisa juga dengan ketika hal-hal emosional disampaikan, itu kita ekspresikan di mimik kita. Kesedihan, kebahagiaan, dan sebagainya. Oke, itu hadirkan ketertarikan. Yang ketiga adalah tunjukkan kita paham tentang informasi yang dia sampaikan. So, bagaimana caranya supaya kita kelihatan paham atau kita menunjukkan bahwa kita paham tentang informasi yang disampaikan adalah perhatikan yang disampaikan, kemudian pilihlah kata-kata kuncinya untuk kemudian kita ulangi lagi, kita sampaikan. Ini juga ada fungsi atau manfaat yang lainnya, yaitu untuk menguji, memeriksa apakah pemahaman kita sesuai dengan yang dimaksud. Dengan demikian, dia akan sangat senang berkomunikasi dengan orang yang paham tentang apa yang dia maksud. Itu 3 hal yang jika kita perhatikan, kita praktekkan, kita latih, kita akan bisa meningkatkan efektivitas komunikasi kita dengan baik. Untuk lebih lengkapnya, kunjungi website kami di www.afta.go.id. Terima kasih.